Islam, akad tertentu di dalam Islam, di mana seseorang wakif menyerahkan harta misalnya kepada mauquf alaih, orang yang diwakafi atau nazir, dengan tujuan tertentu. Di mana begitu terjadi akad wakaf, maka benda itu tidak boleh la yuba, la yuras, wa la yuhab, kata Sayyidina Umar. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh diperjualbelikan. Dan wakaf ini masuk dalam kategori sedekah jariyah, pahalanya terus mengalir. Karena begitu diwakafkan dia menjadi haknya Allah. Begitu diwakafkan dia menjadi haknya siapa? Allah. Berarti menjadi haknya kaum muslimin. Nah, dan wakaf itu dibagi dua nanti. Ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Kalau wakaf ahli itu wakaf yang sifatnya person, pribadi. Misalnya Pak Heri wakaf ke saya secara pribadi, bisa. Jadi apa yang Pak Heri wakafkan tidak boleh saya jual, tidak boleh saya wariskan, tidak boleh saya hibahkan. Harus saya pakai sesuai dengan tujuannya Pak Heri memberikan itu ke saya. Misalnya Ustadz ini ada tanah, tolong dibuat musola misalnya, atau dibuat pesantren misalnya. Harus sesuai dengan niatnya Pak Heri. Tidak boleh melenceng dari itu. Lebih baik boleh, tapi kalau tidak lebih baik tidak boleh. Nah itu namanya wakaf. Dan tanah itu tidak boleh kemudian saya hibahkan, saya wariskan, saya jual, tidak boleh. Maka kalau diantara jenengan punya rumah waris yang Anda nggak mau nanti anak Anda menjual rumah ini, supaya kemudian rumah ini jadi rumah jujukan semua anak-anak kalau pulang kampung misalnya. Kalau Anda tidak wakafkan rumah itu, maka rumah itu statusnya tetap harta waris yang harus dibagi. Tapi kalau sudah Anda wakafkan kepada keluarga Anda, itu namanya wakaf ahli. Wis omah iki aja didol, aja diwarisno, aja dihibahno, iki tak wakafno. Saya wakafkan rumah ini kepada keluarga saya. Jadi anak-anak sing tekan dindi lek mulai jujukane ben yang omah iki. Itu sampai hari kiamat tidak boleh dijual rumah itu. Statusnya secara hukum Islam itu wakaf. Cuman jenis wakaf ini di negara kita tidak difasilitasi. Sehingga nggak bisa dibukukan, nggak bisa. Kenapa? Karena sifatnya wakaf ahli, pribadi. Yang difasilitasi oleh negara kita itu pembukuannya yang wakaf khairi, yang sifatnya publik. Kayak untuk masjid, pesantren, dan macam-macam itu bisa di akte notariskan lah istilahnya gitu. Kalau yang ini, yang pertama tadi nggak bisa. Kenapa? Karena sifatnya pribadi. Kecuali dibentuk nazir nanti, ada yayasannya, itu bisa juga mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang ya? Ada. Kalau zakat itu termasuk dia apa, infak yang wajib tadi. Kalau pesan saya gini aja, kalau di sini ada amil zakat, infak, sedekah itu kan kalau zakat mustahiknya jelas. Kalau sedekah sesuai dengan niat. Niat orang yang bersedekah. Misalnya, Pak, ini untuk sahur nanti iktikaf. Pak, ini untuk takjil berbuka. Maka pendistribusian sedekah tidak boleh di luar niatnya orang itu. Makanya saya pribadi ya, kalau ada orang nitip sedekah ke saya, sering saya tawar. Misalnya, Ustadz ini nitip buat anak yatim. Saya bilang, channel saya nggak cuma yatim, saya bilang. Ada banyak anak-anak miskin atau orang-orang miskin tapi tidak yatim. Karena sebagian sudah usia balik sebagian. Sudah tidak yatim lagi statusnya. Saya tawar, boleh nggak saya kasih ke mereka? Oh boleh Ustadz, ya, alhamdulillah. Jadi lebih leluasa. Kalau zakat, tidak usah tanya, mustahiknya sudah ada di surah At-Taubah ayat 60. Terus yang kedua, kadang orang nitip ini, fidyah. Nah, fidyah itu mustahiknya juga jelas. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu ngasih makan orang miskin. Berarti mustahiknya cuma satu, orang miskin. Jadi nggak sama dengan mustahiknya zakat. Nggak sama dengan mustahiknya zakat. Makanya kalau kita misalnya, mohon maaf, ada orang nitip fidyah, tolong DKM sisihkan betul, karena mustahiknya hanya orang miskin itu. Nanti pendistribusiannya tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk bisa sembako atau makanan matang. Karena ayatnya mengatakan fidyah itu ngasih makan orang miskin. Kalau kita ngasih uang, takutnya nggak dibuat makan, buat beli pulsa. Nah kan gitu. Ya kan? Makanya kasih makan. Adapun kasih makanan plus uang nggak apa-apa. Ya beli kuota.
Jadi kasih makanan plus uang silakan, tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu atau ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.